Yo, what's up guys? Kembali lagi di channel gua, Sasaki Haise. Ya, masih melanjutkan tentang pembahasan gua yang kemarin ya, perihal apa tuh polusi udara di Jakarta ya. Nah, ini udah gue dapat beberapa artikel-artikel menarik yang bisa gue bahas ya, karena di sini juga ada sedikit argumen dan penelitian dari beberapa orang-orang yang mungkin memiliki studi kasusnya tersendiri atas perihal polusi udara di Jakarta ini. Nah, ini seperti yang disebutkan dalam A few moments later. misalnya dari CNBC Indonesia ini menjelaskan bahwa WFH di Jakarta membuat saham dari Bluebird dan juga GoTo itu akhirnya harus sedikit menurun ya. Ya memang kita nggak bisa pungkiri itu pastinya amat sangat berdampak ya tentunya bagi adanya WFH ini. Pastinya angkutan-angkutan transportasi massa yang biasanya beroperasi cukup baik ini pasti tersendat ya untuk pendapatannya gitu. Dan juga dari anggota Komisi B ya DPR DKI Jakarta dari fraksi PDIP ya, Bapak Gilbert Simanjuntak ini juga menilai penerapan GEG atau ganjil genap itu dirasa kurang memadai untuk menekan lajur dari polusi udara di Jakarta sendiri, karena memang kita tahu kalau boleh dibilang sih GEG itu masih bisa diakalin ya, terutama lagi banyak orang di luar sana yang punya mobil lebih dari satu dan juga memiliki motor lebih dari satu. Nah, di sini Bapak Gilbert ini menyarankan kepada pihak pejabat pemerintah ya, khususnya di DKI Jakarta ini untuk lebih mengusut lagi tentang masalah pembelian atau penjualan kendaraan-kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 ya di sini. Ya kalau gue bilang untuk masukan atau saran yang diberikan oleh Bapak Gilbert ini cukup masuk akal dan cukup bagus ya, karena ya memang cara satu-satunya untuk menekan laju polusi emang adalah seperti itu gitu loh. Jadi kalau bisa dilakukan ya malah kalau gue bilang per 1 kakak itu dijadiin punya maksimal kepemilikan kendaraan. Jadi jangan sampai untuk 1 kakak itu bisa punya lebih dari 2 bahkan 3 kendaraan. Nah, yang mana nantinya bakal dipakai satu-satu ya, kan kalian juga tahu sendiri lah ya. Di Jakarta ini udah amat sangat macet, terlebih lagi banyaknya juga transportasi online yang ikut andil dalam pembuangan emisi gas buangnya, baik itu yang menggunakan mobil maupun motor ya. Karena ya yang kita tahu ketika macet itu pasti emisi gas buang bakal terkumpul di satu titik. Nah, itulah yang harus lebih diperhatikan. Nah, dan juga menurut Bapak Heru Budi Hartono ini pihaknya akan lebih mempelajari lagi ya, masih akan mempelajari lebih dalam perihal saran dari Bapak Gilbert. Nah, karena menurut Bapak Heru Budi Hartono ini selaku PJ Gubernur atau pejabat gubernur ini merasa kalau nggak semua orang di Jakarta itu bisa memiliki mobil lebih dari satu ya memang, tapi kalau gue bilang sih hampir rata-rata sih ya kayaknya sekarang tuh memiliki mobil lebih dari satu. Ya mungkin entah pakai nama anak atau apa, tapi kan kalau bisa yang diusut itu ya per kakak ya. Terus ada juga menurut dari Envisa ya, Envisa fkmui.ac.id ini tentang tajuk yang dibawakannya adalah kontribusi ojek online terhadap climate change. Nah, ini masih baru banget ya
Nah, di sini tuh ditulis bahwa sebenarnya untuk yang kemarin gue bilang ya, dampak dari PLTU dan industri terkait, nah itu memang benar adanya. Namun di sisi lain ternyata berdasarkan survei dari pengamat-pengamat UI ini masih tajuk jurnal baru, ini dikatakan bahwa sebenarnya PLTU yang dimaksud aja itu beberapa sudah shutdown atau sudah tidak beroperasi. Nah, jadi ini kemungkinan besarnya memang adalah mulai dari kontribusi industri-industri terkait yang dengan emisi gas buangnya itu kurang baik ketika dilakukan sebuah produksi. Nah, selain itu juga yang lebih menjadi kontribusi terbesar adalah banyaknya ojek online, baik itu yang berupa mobil ataupun motor ya, karena memang yang tadi seperti gue bilang ya, dan juga yang seperti tadi Bapak Gilbert mungkin sarankan itu termasuk di situ ya, karena memang yang kita tahu mayoritas masyarakat pribadi aja itu udah punya motor dan mobil masing-masing, ditambah lagi dengan menjamurnya ojek online ya. Nah, ini gue bukan nyalahin dari ojek online-nya ya, tapi sebagai dampak buruk tersendiri bagi udara di Jakarta ya, ini notabene juga andilnya adalah perihal menjamurnya ojek online ini. Jadi satu sisi memang memiliki sisi negatif sendiri ya. Ya, sisi negatifnya cukup amat membuat banyak orang menderita juga. Yeah, boy. Nah, ini dikatakan dalam jurnal Envisa FKM UI 2023 ini juga, ini ditulis bahwa pada tahun 2011, tahun awal di mana masuknya ojek online di Indonesia, itu polusi udara di Jakarta sudah mencapai 30-40% dari tahun sebelumnya. Nah, hal ini terjadi karena meningkatnya jumlah kendaraan pribadi, salah satunya sepeda motor yang bisa mencapai 6 juta unit. Oh, berarti ini jadi 6 juta unit meningkat ya pas di awal masuk dan adanya ojek online di Jakarta gitu. Jadi agak riweh juga ya. Jadi satu sisi juga kita nggak bisa menyalahkan pihak-pihak driver ya. Sebenarnya bukan pihak driver ya. Sebenarnya ini lebih masuk ke ranah dari pihak pusatnya ya. Karena kalau pihak pusatnya ini tidak selalu membuka kemitraan, kemungkinan besar ini bisa lebih ditekan untuk dampak buruk polusinya. Karena yang gue tahu juga mitra-mitra dari ojek online sendiri pun juga seperti kayak sapi perah ya, mereka bekerja bagai kuda, bahkan harus megang 3 akun sekaligus untuk mendapatkan target ya, untuk bisa mencapai target yang mereka mau gitu loh. God, please, no! 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 Ini cukup, ya ini memang problematika tersendiri lah ya. A few moments later. Nah, sepertinya sih kalau yang bisa dibilang juga ini berbanding terbalik ya. Kalau gue bilang berbanding terbalik dengan adanya wacana di tahun 2022 ya, yang mana dulu sempat fraksi dari anggota DPR ya di Senayan itu sempat menginginkan ojek online itu menjadi alat kendaraan transportasi massal dengan plat kuning, yang mana plat kuning itu kan harga pajaknya lebih murah. Itu kalau misalnya sampai itu terjadi ya, bahayanya mungkin bakal bisa membusuk ya kota Jakarta ya, karena yang keadaannya plat hitam aja keadaannya udah mulai seperti ini gitu loh ya. Mungkin ada baiknya juga ketika plat kuning itu tidak diadakan pada akhirnya ya, karena ya yang kita tahu beginilah imbasnya ke depannya gitu. Oke, mungkin sampai sini dulu untuk pembahasan gue pada kali ini di video singkat ya, video pembahasan keempat tentang polusi udara yang memang sudah cukup mulai memprihatinkan ya, dan juga kalau gue bilang ini udah amat sangat warning ya.
Ya, mungkin sampai sini aja, dan mungkin semoga pemerintah-pemerintah yang berada di atas sana ya, yang berada di Senayan maupun pemerintah-pemerintah otonomi khususnya di DKI Jakarta itu bisa membuat kebijakan yang sesuai untuk menekan laju polusi udara di Jakarta, karena bukan apa-apa, ini udah banyak banget yang gue dengar juga dari beberapa tajuk-tajuk artikel itu bahwa mulai banyak, enggak cuma kalangan anak-anak kecil lah, tapi orang-orang dewasa pun udah mulai terkena ISPA. Itu udah mulai banyak banget terkena ISPA. ISPA itu adalah infeksi saluran pernafasan akut. Nah, itu mulai dari bisa batuk-batuk atau sesak nafas gitu loh. Itu bahaya banget guys tentunya, karena kalau didiemin aja itu bisa berujung kematian juga. Oke, ya mungkin itu aja video singkat dari gua di postingan pada hari ini. Bagi kalian yang belum subscribe, gua mohon untuk klik subscribe dan juga nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi menarik dan juga yang pastinya informatif hanya di channel gua. Oke, see you the next video. Ciao. Dari beberapa orang yang memiliki Sana all.